satu misi yang membuat kaya tanpa harus penuh aksi dan tentunya zombie yang lain daripada yang lain. Hai, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara yang siap mengisi waktu luangmu. Kali ini Ara kembali nge-review film zombie yang diperankan oleh Dave Bautista, yang tentunya bakalan menguras emosimu. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Makasih kawan. So now let the story begin. Dibuka dengan sepasang pengantin baru yang memasuki Las Vegas. Go, baby! Di saat bersamaan sekelompok tentara bertugas mengawal pengiriman penting yang bahkan isinya dirahasiakan dari mereka. So less you know, the better. True. Gagal fokus, membuat kecelakaan tak terhindarkan dan memakan korban jiwa. Never mind, they're dead in there. Let's get to this one. Come on. Saat sang ketua regu melaporkan kondisi mereka, pusat memperingatkan agar ia dan timnya segera meninggalkan tempat itu. Bingung, sang ketua terlambat merespon perintah tersebut. Yeah, I copy. Hey, leave it! Sampai akhirnya sesosok monster keluar dan menghabisi satu persatu timnya. Barulah saat itu ia segera menyeret rekannya menjauh. Wait! Saat merasa sudah berjalan cukup jauh, mereka beristirahat tanpa tahu bahwa bahaya masih mengincar. Dan inilah sosok mengerikan yang mendapat pengawalan mereka tadi. Makhluk bernama Zeus itu menggigit dan mengubah dua tentara ini menjadi sama seperti dirinya. Las Vegas, ibu kota hiburan dunia, berubah menjadi tempat mengerikan. Korban berjatuhan di mana-mana, termasuk mereka yang harus berakhir di tangan orang terkasihnya. 6 tahun berlalu. Dengan ditutupnya Vegas, para zombie terpenjara dan pembicaraan pengeboman Vegas mencuat, menghasilkan pro kontra akan wacana pemerintah tersebut. May I talk to that gentleman, please? Hey, Scott, we've got a visitor. Saat itulah Scott didatangi Tanaka, yang mengajukan misi dengan nominal uang yang fantastis, yakni menjemput $200 juta dari brankas di kasinonya, dan 50 juta dari situ akan menjadi bayaran Scott. Setelah memberikan blueprint brankas rumit itu, Tanaka pergi dan memberi waktu bagi Scott untuk membuat keputusan. Di tempat pengungsian terdekat dari Vegas, semua orang sibuk berkemas karena perintah evakuasi dari pemerintah terkait rencana pemboman Vegas. Seorang wanita bernama Gita menitipkan kedua anaknya pada Kate kalau sampai terjadi sesuatu padanya. Gita berniat meminta Lily membantunya menyelinap ke Vegas untuk membobol mesin slot. Kate tak menyetujui niat Gita dan perdebatan mereka memancing seorang petugas bernama Bert. Gita tampak takut pada Bert, sementara Kate yang berani membiarkan dirinya dicek dan Bert memperingati mereka agar berhati-hati. Setelah Bert pergi, Gita mengomeli Kate yang sembrono karena Bert berbahaya dan Kate meminta Gita untuk tidak bertindak bodoh. Kita pun melihat kilas balik dari Scott yang terpaksa harus menangani istrinya sendiri yang menjadi ancaman bagi putri mereka, Kate. Scott terbangun dari mimpi buruknya dan ia memutuskan untuk menerima permintaan Tanaka yang menyuruhnya mengumpulkan tim termasuk pilot serta peretas brankas. It's best to gather your team. You'll need a helicopter pilot and a safe tracker. He's in. Maria menjadi orang pertama yang didatangi Scott. Berlanjut dengan Van der Rohe yang juga setuju dan sepakat membagi 45 juta sama rata di antara mereka.
Sisanya mereka bagi berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing individu. 2 juta bagi Peters, si pilot. No. So where does that? 500.000 untuk Gus yang hobi menembaki zombie. Swagger, baby! Move, Swagger, man! Mikey Guzman, what'd you say about making 500 grand? Dan 250.000 untuk Dieter yang langsung setuju untuk meretas Brankas. Opening it. I can, with humility, say yes. Sorry? Scott Ward. Dieter. Scott, Maria, dan Van bernostalgia saat membuka penyimpanan persenjataan yang menemani mereka semasa penyegelan Vegas dulu. Tiba di titik janjian, Scott dan Maria disambut Gus yang membawa 2 orang temannya untuk ikut dalam misi tersebut, Chambers dan Damon. Damon, that's Chambers. Van protes melihat penampakan Dieter yang jauh dari image pembunuh zombie. Perdebatan itu berhenti saat Tanaka datang dan memanggil mereka semua. Ia menjelaskan di mana mereka semua memiliki waktu 32 jam sebelum pemboman dilakukan. Do we do the zombie killing? Dengan polosnya, Dieter menanyakan bagaimana cara membunuh zombie yang menuai tawa Van. Scott memberi tips bagi Dieter dan Chambers yang sama-sama belum pernah membunuh zombie, yaitu incar otaknya. Tanaka mengarahkan mereka menuju kasinonya, menyalakan generator, menuju basement yang dihiasi oleh beberapa rintangan tak mematikan yang harus mereka picu. Sementara Peters akan mengoperasikan helikopter di atas gedung. Dieter akan membobol berangkas tersebut dan dengan aman mereka terbang pulang. All this. Tanaka membuat semuanya tampak mudah, tapi Damon tampak keberatan dengan masalah perzombian ini dan memilih mundur. I'm out. This is crazy. You all are gonna die. Sorry, brother. Saat itu, Martin, sang kepala keamanan Tanaka, memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa ia akan bergabung ke dalam tim karena tahu dengan jelas seluk-beluk kasino itu. Kate dikejutkan dengan kedatangan Scott yang meminta bantuannya. Scott menjanjikan 15 juta miliknya bagi Kate dan berhasil membujuk sang anak. Go back to school and you do whatever you want. Whatever you do with this money, I know will be the right thing. Sedangkan Gita bersama 2 orang lainnya nekat mendatangi Lily dan meminta dibawa masuk. Dieter sendiri diajari Van cara menggunakan senjata meski Van masih tak dapat menerima Dieter. Dengan bantuan Kate, mereka memasuki zona karantina yang akan ditutup nanti malam. Kate mengantar mereka pada Lily. Meet your coyote. I'll meet you back outside Barstow in 24 hours, okay? Dan saat ia tahu kalau Gita menghilang, Kate kembali dan menghajar Lily. Lily meminta maaf karena tidak tahu Gita memiliki anak dan Kate dengan impulsif memaksa untuk ikut bergabung dalam tim. They never came out. I'm sorry. No, you're not. Yes, I am. No, we're not having this conversation. Ia bahkan mengancam Scott akan masuk diam-diam setelah mereka. Scott menyerah dan membiarkan putrinya bergabung dengan syarat jangan pernah menghilang dari pandangannya dan menuai protes Maria. Sedangkan Lily malah mengajak Bert join dengan imbalan $20,000. I got this. Don't ever touch my soul again, okay? Don't ever talk to her again. Ladies and gentlemen, selamat datang di kota hiburan zombie. Lily membawa mereka memasuki kota mati itu dan Martin sedikit bertanya-tanya tentang para zombie saat tiba-tiba ada yang muncul. Lily menamainya Valentine, sang macan zombie. Tapi mereka berhasil bersembunyi dari Valentine. Lily mendatangi Bert dan merayunya untuk mengizinkannya melihat senjatanya. Bert dengan polos memberikan senjata itu pada Lily dan menerima tembakan langsung pada kakinya. Lily berkata mereka harus memberi tumbal yang akan menjadi barter untuk keselamatan mereka bagi para zombie alpha yang cerdas, cepat, teratur, yang menjadikan Vegas sebagai kerajaan mereka.
Bert terus memohon untuk dilepaskan saat sang ratu datang dan membuat Bert semakin histeris. Terlebih saat ia diseret pergi dan sang ratu pun meninggalkan mereka. Kate melihat Bert dibawa menuju Olympus. Yep, the Shamblers. If he bites you, Then you become an alpha. Saat Lily menjelaskan bahwa siapapun yang dibawa ke sana akan keluar menjadi zombie alpha. Lily membawa mereka masuk lewat gedung-gedung itu tanpa tahu bahwa ada sosok besar yang mengawasi pergerakan mereka. Peters mengungkapkan kecurigaannya pada Martin yang menjadi mata Tanaka di tempat itu dan berkata harus membiarkan pria itu mati di sana seperti Bert yang kini diseret melewati banyak zombie. Para zombie itu membukakan jalan saat Zeus muncul dan berinteraksi dengan ratunya. Bert terus berbicara memohon dilepaskan, tapi Zeus malah menggigit lengannya. Lily membawa mereka masuk ke dalam gedung dan Dieter yang terkejut sontak berteriak saat berhadapan dengan zombie yang tertidur. Lily memperingati untuk tidak membangunkan para zombie yang berhibernasi itu, dan Scott memimpin mereka mencari jalan dengan meninggalkan tanda agar mudah mereka ikuti. Chambers yang tidak percaya pada Martin menyuruh pria itu jalan duluan, dan kelompok itu pun mengendap-endap mengikuti jejak yang ditinggalkan Scott. Waduh, Martin sengaja melempar sticky itu ke arah lain dan membuat Chambers nyasar. Beberapa zombie mulai terbangun karena tersentuh Chambers, tapi gadis itu dengan sigap menidurkan mereka kembali. Sayang, tangan si zombie nyangkut di peralatan dan menimbulkan kegaduhan. Sehingga saat Scott baru pindah ruangan, mereka harus berjuang melawan para zombie yang terbangun. Gus nyariin Chambers, tapi Martin malah pura-pura nggak tahu apa-apa. Chambers akhirnya berhasil keluar dari dapur, tapi ia menjadi santapan para zombie dan dengan tegar menyuruh Gus pergi. Meski berat, Gus melepaskan peluru ke jerigen bensin yang dibawa Chambers. Dan Scott mengajaknya pergi. Kelompok itu akhirnya tiba di kasino Tanaka. Setelah menembaki beberapa zombie yang menyambut mereka, Dieter menemukan cetak biru lain menuju berangkas dan kembali. Martin berpura-pura tidak tahu apapun tentang itu. Mereka pun berpencar. Maria mengantar Peters menuju atap untuk mengurus helikopter, sedangkan Scott dan Kate menyalakan generator. Scott memakai kesempatan itu untuk berbicara dengan sang anak dan menjelaskan bahwa ia sangat mencintai ibu Kate. Tapi Kate berkata ia membenci Scott karena sang ayah malah menghilang dari hidupnya setelah kejadian itu. Scott berharap sang anak akan memberi kesempatan agar mereka bisa memulai hidup baru setelah ini. Tapi Kate meminta maaf karena tidak bisa begitu saja merubah kebenciannya selama ini. Dengan generator menyala kembali, Van, Gus, dan Dieter menuju berangkas. Setelah membunuh beberapa zombie yang terjebak di tempat itu, Van membukakan jalan dengan cara paling mudah, yakni diledakkan saja, Bung. Lily dan Martin yang mengawasi di luar malah memancing sang ratu. Martin yang mengikat sang ratu mendapat serangan dari pengawalnya, tapi ia ditolong Lily yang menembak sang pengawal. Sehingga Zeus yang kembali ke Olympus dan mendatangi Gita yang ia tawan mendengar teriakan kematian sang ratu. Lily protes karena Martin bilangnya cuma mau ngambil darah sang ratu dan berkata harus segera pergi.
You said you just needed a vial of her blood. Tapi Martin yang tadi melepaskan kepala sang ratu dari badannya bersikap congkak dan tidak peduli. This isn't what we agreed to. Well, you want your deal or not? Power to control your own zombie army. What are they gonna do? Kembali ke brankas. Dieter berkata mereka harus menemukan pemicu jebakan-jebakan menuju brankas. Find something to trigger it. Dan tanpa banyak bicara, Van membawakan zombie dan memancingnya dengan sepotong tangan yang sudah ia panaskan. Now. Jebakan pertama berisi panah beracun, disusul jebakan kedua yang memicu tembakan beruntun. Tapi saat jebakan ketiga terpicu, zombie yang nengok ke belakang itu jadi gepeng karena tergencet dinding yang menjepitnya. Oh, thank you. Absolutely. What? Will be either destruction or renewal. Sisa kelompok yang bergabung ini dikejutkan dengan berita di mana pemerintah malah memajukan rencana pemboman Vegas. Alih-alih memiliki waktu 32 jam, tim itu harus menyelesaikan misi sebelum matahari terbenam. Scott menghubungi Peters yang masih ngakalin mesin helikopter dan ngabarin soal sisa waktu mereka yang tinggal 90 menit lagi. Peters hanya mengatakan semuanya siap dan tinggal menunggu Scott. Just waiting on you, man. All set. Tim itu turun ke brankas saat Dieter ngoceh karena informasi blueprint yang diberi Scott salah. Sehingga Dieter meminta mereka untuk diam selama 30 menit ke depan. Silencio. Sementara menunggu Dieter, mereka mengumpulkan uang yang mereka temukan dan membuat Scott tersenyum lebar. Terlebih ketika Dieter mempersilahkan Van untuk membuka brankas itu bersamanya. Sedangkan Lily malah menimbang-nimbang mesin penghitung uang itu dan menatap tas milik Martin. Zeus yang menemukan tubuh tanpa kepala ratunya tampak begitu emosional dan membawanya kembali ke Olympus. Ia kemudian merobek perut sang ratu yang ternyata tengah mengandung janinnya dan meneteskan air mata. Tak kalah bakal bayi itu mati di tangannya. Maria berkata bahwa ia datang bukan semata-mata hanya karena uang, tapi ia ikut dalam misi ini karena Scott. Saat itulah Scott baru sadar anaknya nggak lagi ada di situ. Zeus memimpin seluruh pasukannya menuju kasino Tanaka saat Kate nekat bersembunyi dan mendatangi Olympus. Scott luar biasa panik saat sadar kemana putrinya pergi dan Maria bersikeras akan menemani Scott. Saat tiba-tiba kawanan Zeus muncul dan membunuh Maria tepat di depan mata Scott. Kelompok itu bergegas kabur, tapi Martin malah menutup pintu dan meninggalkan mereka terkunci di tempat itu. Martin, let us out of here. What's in this bag? It's worth 10 times what's in that vault. Lily berhasil membuka jalan dengan membobol tembok dan segera mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Sayang, Van dan Dieter yang kembali ke brankas untuk mengambil uang yang tersisa malah kedatangan sang kepala suku, Zeus, yang gak tumbang meski udah ditembakin. Van memberanikan diri melawan Zeus yang kekuatannya jauh di luar nalar dan berulang kali ditumbangkan sang raja zombie. Zeus mencekik Van dan berniat merubah pria itu tapi digagalkan oleh Dieter yang menghantam kepalanya. Dieter bergegas memasukkan Van ke brankas sementara ia berakhir di tangan Zeus. Scott, Lily, dan Gus berjuang menghadapi zombie alpha yang sudah memenuhi kasino. Di tengah hujan uang, Gus yang ditomplok dan digigit zombie mengorbankan dirinya dengan menarik semua pin granat yang ia bawa. Scott dan Lily menuju atap sementara Zeus menyaksikan kawanannya terbakar. Peters masih berusaha nyalain mesin saat Scott dan Lily tiba disusul oleh kedatangan Zeus.
Lily berusaha menahan Zeus dengan mengancam akan meledakkan kepala ratu agar Scott dan Peters dapat pergi. Ia juga cerita soal kebohongan Martin yang bilang mau ngelepasin semua orang di penampungan asal ia membantunya mendapat darah sang ratu. Saat Lily teralih dengan perginya helikopter, Zeus melempar tombaknya ke arah Lily. Lily melepaskan kepala ratu dan membuat Zeus semakin marah. Martin yang keluar sendirian mengecek tas yang isinya sudah ditukar oleh Lily dan kini harus berhadapan dengan Valentine. Peliharaan Zeus itu menjadikannya mainan sebelum memakan kepala sang pria licik. Scott meminta Peters untuk menjemput Kate. Meski waktu mereka tinggal 9 menit lagi, Peters tetap mengantar Scott. Kate yang nekat menjelajahi Olympus demi mencari Gita tidak tahu kalau ada satu zombie baru yang tersisa di tempat itu. Meski akhirnya ia berhasil menemukan Gita, salah seorang dari mereka menjadi korban zombie bird. Mendengar tembakan yang dilepas Kate, Scott segera mendatanginya bertepatan dengan Zeus yang tiba bersama pasukannya. Kate berhasil menembaki pasukan Zeus, sayangnya ia kehabisan peluru. Beruntung Scott tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Sempat menghilang dari atap, Peters ternyata tidak meninggalkan mereka. Tapi Zeus ternyata nolak mati dong dan ikut naik ke helikopter. Scott nembakin Zeus, tapi si zombie malah matahin tangan Scott dan menggigitnya. Mana Peters jadi korban peluru nyasar. Lebih parahnya lagi, pemerintah menembakkan rudal ke Las Vegas. Hal itu ngebikin Zeus nggak bisa ngeliat dan memberi kesempatan bagi Scott untuk menghancurkan kepalanya. Ledakan Vegas membuat mereka terdorong dan Peters kehilangan kendali. Saat Kate sadar, ia segera menghampiri sang ayah. Scott memberi segepok uang bagi sang anak dan berkata betapa ia bangga dan menyayanginya. Kate menjadi hal terakhir yang dilihat Scott sebelum akhirnya ia berubah. Kate pun terpaksa melepaskan peluru tepat ke arah sang ayah dan merasakan perasaan yang sama dengan yang Scott rasakan dulu ketika membunuh ibunya. Di tengah kota Vegas yang masih membara, Van der Rohe muncul dari bawah tanah. Dengan mengendarai mobil yang ia temukan, Van menuju Utah dan mendapat pelayanan mengagumkan di dalam pesawat yang disewanya. Let me see what I can do. Enjoy. Di dalam toilet pesawat, Van baru menyadari bekas gigitan yang menghiasi lengannya saat sang kapten mengumumkan pendaratan mereka di Meksiko. We will be beginning our final descent into Mexico City. Apakah ini happy ending? Well, mari kita nantikan sequelnya ya, karena Zack Snyder selaku sutradara sendiri sempat nge-spill bocoran judulnya. Ingat ya guys, bodohlah mereka yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Seperti Kate yang memilih emosi ketimbang sang ayah dan ujung-ujungnya nyesel sendiri. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.